Assalamualaikum Beb, mau nanya, kalau kita sengaja bernafas di pinggir orang meninggal, apakah itu termasuk sombong? Jadi orang meninggal, dia bernafas, masuk sombong? Soalnya, Jadi ini saya jawab dulu ya Beb ya, sebelum jawaban benernya. Kalau Anda nggak bernafas, Anda meninggal juga dong. enggak, jadi kalau orang bernafas sengaja di samping orang meninggal, Ya? itu hukumnya dosa. Loh, kenapa tuh? Tapi bukan karena sombong, karena bodoh. Melakukan hal sia-sia. Dia Bukan melakukan hal sia-sia, maksudnya ya bernafas adalah hal yang wajar. Ya maksudnya ngapain dia bernafas di samping orang meninggal itu ngapain? Kecuali dia Sia-sia. sengaja dikencengin gitu maksudnya. Iya ngapain? Misalnya ada yang orang meninggal, dan dia mendekatkan diri, Karena yang sudah meninggal nggak bisa nafas. Anda ditempeleng orang tuanya Anda. Padahal Anda dia yang tuh dikubur. sebenarnya aneh kalau dia bilang mau sombong itu aneh. Karena kenapa? Dia yang sudah mati belum tentu tidak masuk surga, belum tentu lebih buruk dari yang bernafas. Oh iya itu. juga, jangan-jangan dia meninggal itu malah Baik, masuk surga. husnul khotimah. Husnul khotimah. Anda yang nafas. Hei, Apalagi kalau niatnya sombong, ya termasuk sombong. Kalau dia bernafas, niatnya untuk sombong, dia sombong. iya juga ya. Iya, karena sombong itu kan di hati tergantung niat kita dan Iya. gejolak hati kita. Kalau Jadi- sombong ya sombong. Kalau dia bertanya ini mungkin akan jadi peringatan buat para keluarga atau teman-temannya Muhammad Rifki Janzani. Kalau ada dia melayat, jangan boleh. Karena dia akan sombong bernafas. Iya, tapi kalau bernafas wajar nggak apa-apa. Takutnya dia, ayo. Tempeleng marbot Anda ya kan. Dah, ini dosa nggak tapi bodoh Anda ya kan. Ngapain nyombongin? Oh tersesat. Astagfirullah. Ada password ya. Maksudnya. Setiap langkah ke masjid kan dihitung pahala. Aneh ke masjid pakai motor, dihitungnya per tetes bensin atau enggak? Terus kalau dihitung per bensin, pahala saya sedikit dong. Soalnya motor saya injeksi, bensinnya irit. Beli tahun 2017. No lecet, sering dipakai sholat, minat japri. Malah dagang nih. Dagang. Ahmad. Saya sering diginiin. Wih. Jadi saya bikin di Twitter tuh Ya. atau di Instagram kata-kata nasihat yang bagus, bijak. Terus rame, yang Iya. retweet 3.000, yang nge-like 10.000. Di bawah banyak yang dagang. Iya, tolong itu muhasabah diri Anda ya. Ini Habib dakwah. Dakwah Anda tunggangi, Pak. Berdagang di tempat dakwah. Itu gimana orang lagi dakwah ya? Itu jualan Netflix biasa tuh. jualan Kayaknya itu Spotify. karena kemarin minggu lalu di Kultum Pemuda Tersesat saya nasihati agar gak nganggur. Malah kerja apapun ya. Kerja malah nyampah di TL saya. Saya nge-tweet dagang juga. Jangan lupa mampir ke tempat makan saya. Ada yang jualan juga. Saya marah dong, omelin. Mohon maaf kepada Mas, boleh dagang, tapi jangan di tempat dagang dong, ya kan? Oke, kita kembali ke permasalahan Mas Ahmad ini. Pada Amar ini. Ngomong-ngomong soal pahala, ini kan ada yang mikir gini, kalau ke masjid dihitung tiap langkah, ada yang sengaja jalannya gini, Dikit-dikit. di zigzag atau gini. Berarti orang cebol banyak pahala dong. Karena langkahnya kecil. Iya. Makanya coki itu banyak pahalanya kalau di Islam. Iya, Kalau karena dia ke kecil, masjid, iya. kakinya kan ini. Obol, cobol, coki cebol. Oke, gimana Jadi- tuh Beb? Apakah agama ini soal hitung-hitungan? Satu Iya. langkah, satu pahala. Kalau bensin gimana dong Jadi hitungnya dong? kalau kita melangkah ke masjid Satu. satu pahala, kemudian mundur 2 kali dosa dong 2. Karena mundur. Itu malaikat juga ngeselin juga yang nyatet ya. Jadi ya gitu, Gimana tuh? intinya sih tidak bersifat kuantitatif seperti Oh. sering saya jelaskan. Ya. Jadi itu hanyalah perumpamaan. Mm-mm. Besarnya pahala orang yang misalnya pergi ke masjid, mengantar jenazah. Itu besarnya sampai langkahnya itu dihitung oleh Allah. Seberharga itu. gitu. Seberharga itu. Oh, iya. Nah, nanti hitung-hitungannya seperti apa, Anda jangan tanya ke Habib, tanya ke malaikat tukang catat. Saya nggak tahu rumusnya. Tapi yang penting Anda itu jangan hitung-hitungan sama Allah. Kenapa? Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu Iya. kalau ngitung nikmat Allah nggak bisa. Jadi
Nggak usah kamu ngitung apa yang kamu berikan ke Allah. Giliran nikmat Allah nggak bisa ngitung, giliran dia berbuat baik dihitungnya. Mana hitungnya per liter lagi tadi. Yang penting la in syakartum la azidannakum. Yang penting bersyukur. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah oleh Allah. Gak usah hitung-hitungan. Ya. Wah, ini sudah ya. Ini sudah, apalagi sengaja ya kan. Masjid deket dia sengaja muter ke bawah. Bang Coki, mau tanya, pintu neraka didorong apa digeser? Tungguin. Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya. Enggak, tungguin. Itu kenapa nama saya gak disebut? Ini soalnya Bang Muslim Q&A ini pendek pertanyaannya. Ya oke, saya sebut deh. Bang Muslim, Bang Coki, dan Habib Hussein Ja'far. Saya wakili kan, oke. Ini tidak disebut, agak narsis sedikit. Pintu neraka didorong apa digeser? Ini pertanyaan yang salah satu sering ditanya. Maksudnya sekali lagi, ini seperti pertanyaan yang kemarin. Kalau orang buta warna masuk neraka bisa lihat api nggak? Iya. Jadi kalau Anda masuk neraka, udah nggak penting itu pintu digeser, didorong. Dan ini terbakar juga. Ini lagi-lagi orang yang sia-sia seperti ini. Ngapain sok nanya pintu neraka surga? Dia suruh nanya pintu neraka karena nanti masuk neraka. Iya, makanya ini dia nanya orang-orang sia-sia seperti ini. Pintu neraka didorong apa digeser? Ya, makanya mungkin dia ini nanya jadi dia siap-siap gitu. Jadi yang jelas ya, pintu neraka dan pintu surga itu sama-sama dikunci. Itu dulu ya, dikunci ya. Pasti dikunci. Ya. Terus kuncinya pintu surga itu Nabi bilang dalam salah satu hadisnya, miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci pintu surga itu syahadat. Artinya selalu bersyahadat, beristighfar, itu kunci pintu surga. Kunci pintu surga. Kunci pintu neraka ya bermaksiat. Itu kuncinya. Nah, yang juga harus diketahui, kuncinya kalau di pintu surga itu hanya grendel biasa. Maksudnya? Grendel biasa dan satu. Nggak, lebih gampang Artinya gampang. Masuk surga itu paling gampang. Oh, lebih gampang masuk surga ya? Iya. Karena ya tinggal beribadah. Karena rahmatnya Allah itu sangat luas. Punya dosa seberapa besar pun kata Allah, sekali taubat Allah ampuni. Langsung blus ya? Tapi kalau neraka sebenarnya kuncinya double-double. Terus yang biasanya maling nggak bisa buka kecuali pakai cairan-cairan yang ngerontokin. Kok Anda tahu teknik-teknik maling? Ya, saya pernah soalnya. Nah, kemarin motor di rumah saya 2 hilang. Diapain? Dicuri. Motor ente? Motoran. 2 lah. Bukan motor saya semua tapi motor saya sama punya keluarga saya. Motor Habib. Motor Habib dicuri. Anda dipakai ke masjid juga, yang ada Anda kewalat nanti Anda. Bukan karena dia motor Habib jadi ada hidayahnya, ada yang bisa belok kiri. Jadi itu dirontokin. Dirontokin ininya ya. Nah, pintu neraka tuh sulit. Orang lebih susah masuk neraka ya? Susah, dan orang yang masuk neraka suatu hari akan masuk surga kalau udah bersih dosanya. Kecuali orang-orang yang kekal di neraka yang syirik. Pertanyaannya, Shalom Bib, mau nanya, kan negara punya utang. Nah, yang mempertanggungjawabkan utang negara di akhirat siapa ya? Apakah kita rakyat ikut mempertanggungjawabkan? Oh iya kan utang negara nih banyak nih. Nanti kalau di akhirat siapa yang tanggung jawabnya? Jadi pertama, Nabi itu menegaskan, bahkan orang yang mati syahid, mati dalam keadaan yang sangat termulia, itu utang tidak bisa hangus. Utang itu harus dibayar. Dan perkara utang ini saking pentingnya, sehingga Quran mengatur secara detail. Bahkan diatur dalam Quran. Diatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu ngasih utang harus dicatat. Kemudian ketika jatuh temponya kamu tagih. Kalau dia gak kuat bayar, kasih tempo waktu sampai 3 kali, gitu. Jadi dan yang punya utang itu harus bayar karena dibawa mati utang itu. Mati pun dia gak otomatis hilang ya. Dan saking mulianya sehingga orang yang ngasih utang terus dia yang ditagih itu gak bisa bayar, selama tempo gak bisa bayar itu dihitung sedekah dalam Islam. Oh gitu. Maksudnya kalau misalnya ente minjemin aku
aku nggak bisa bayar. Selama masa itu hitungannya ente sedekah. Hitungannya sedekah. Wah, begitu detailnya aturannya ya. Iya, tapi saya mending sedekah ke masjid daripada ke orang yang suka ngutang. Karena kalau nagih lebih galak dia. Kayak kita yang punya utang. Dulu saya cerita dikit ya. Dulu saya teman ada utang ke saya, Beb. Saya tagih nggak pernah bayar. Sampai saya mimpi, Beb. Saya nagih di dalam mimpi, orang itu nggak mau bayar. Aku gitu, ya Allah gimana di dunia nyata dalam mimpi aja khayalan itu dia nggak bayar. Berarti dia bayar utangnya dia itu di atas khayalan saya, Beb. Di atas mimpi saya. Oke, lanjut. Beb. Iya, jadi soal utang negara, Ya. Begini, Anda itu sudah susah sebagai rakyat, jadi nggak akan kena lagi kesusahan untuk menanggung utang negara ini. Oh. Jadi utang yang dimaksud dalam hadis Nabi dan Ya. dimaksud dalam Al-Quran adalah utang yang sifatnya pribadi, utang kita Oke. pinjam ke orang lain. Ya. Tapi kalau utang negara, itu ya tidak ditanggung oleh kita Oke. sebagai rakyatnya. Nah, karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat jadi khalifah, beliau itu nangis. Kalau kita kan diangkat jadi presiden, Malah rebutan senang, di sini. malah rebutan. Jangankan presiden, Pak RT aja. Iya, di apa camat Kelebun kalau Madura Kelebun. Kelebun. Terus naik pickup di belakang Oh, senang. dada. Saking Khalifah bangganya. Umar bin Abdul Aziz malah nangis. Kenapa? Karena bebannya besar, amanah sebagai pemimpin negara kan. Ya. Artinya. Makanya dia pulang ke rumah istrinya. Istrinya itu kan karena anak seorang raja Ya. dari khalifah sebelumnya, maka kemudian kan kaya, banyak barangnya. Barangnya itu suruh sedekahkan. Saat itu harus hidup sebagai sederhana. Jangan sampai kata dia seorang pemimpin itu lebih kaya dari orang yang paling miskin dari rakyatnya. Yung, apa hukumnya ngata-ngatain IndiHome? Paket 10 MB buat download film kok lemot. Ini nih, sebelum saya marah biar Habib jawab dulu ya kan. Ini kan kalau kita ngatain IndiHome atau apa gitu, dosa nggak kira-kira? Kan kalau ngatain, kan IndiHome bukan orang gitu maksudnya. Kira-kira kena dosa nggak kalau ngumpat-ngumpatin IndiHome? Iya, gini. Kamera juga bukan orang, tapi kan di belakangnya ada orang. Operator itu kan di belakangnya pasti ada orang. Iya Anda pikir Anda ngamuk-ngamuk ke robot? Kalau robot ngapain Anda ngamuk-ngamuk? Anda hukumnya gila kalau ngamuk-ngamuk robot. ya? Anda bawa ke psikiater, bukan bawa ke atau di ru'yah. Jadi marah-marah. Jadi pasti ada manusianya. Maksudnya IndiHome kan juga ada petugasnya Iya. gitu ya. Jadi kita pikirkan tuh orang yang ada di belakang sana. Dia manusia yang punya hati. Iya sih. Makanya kata Nabi, kalau orang itu beriman, man amana billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan awil yasmut. Dia akan berkata yang baik atau kalau nggak bisa berkata baik dia diam. Diam kan? Tapi hukumnya komplain tuh boleh dong. Komplain boleh. Misalnya ini internet lemot, komplain boleh dong. Nggak dosa kalau komplain. Kalau komplain enggak, asalkan ya komplainnya pertama ya, yang dikomplainin benar. Jadi dia tahu dulu bahwa yang salah adalah IndiHome-nya misalnya. ya misalnya penyedia Iya, jasanya ya. providernya. Ya. Nah, kadang itu Oh iya, apa ini kata dia bilang paket 10 MB buat download film kok lemot. Iya, paket 10 MB. Ini nih, ya orang seharusnya jadi muhasabah diri. ini orang Indonesia banget nih. Iya. Marah dulu, baru oh iya ya gitu. Lebih baik minta maaf daripada Apa minta izin? minta izin. Dan Apa? itu emang download film itu kan dosa kan? Kayaknya download film ini biasanya sih pasti download film Ilegal kan bajakan. pasti kan, Iya, iya. ini bajakan. Baca. Anda sudah pembaca ngumpat double. Udah filmnya nyolong, marah-marahin operator yang bahkan mungkin salah Anda Nah, sendiri. dulu saya di kantor, saya kan pernah ngantor. Iya. 1 tahun ngantor. Nah itu kalau udah internet lemot, itu pasti kita cari, pasti ada yang download film. Pasti itu. Pasti ya? Pasti. Orang ini mungkin ya. Kayaknya Arya itu Said orang- ya? Arya, Arya Said iya, ya? kayaknya itu orang kantor saya, cuma udah ganti nama dia. Oh iya. Oh jadi kalau Jadi ada yang pasti- nyedot iya. bandwidth kalau nggak salah. Nyedot. Jadi kayak apa misalnya di rumah tuh saya tuh, gitu. Kalau udah lemot,
Pasti nih. Pasti nih pernah itu ada bocah-bocah yang ternyata dia sudah sejak kecil sudah punya bakat hacker. Kenapa? Jadi udah bisa nembus password wifi saya. Oh, jadi dia nongkrong password di rumah. IndiHome saya tuh dia tahu. Kayak terlalu gampang di password ente, Beb, sampai bocil aja. Iya. Paling orang Arab sekarang passwordnya canggih-canggih. Enggak, paling orang Arab passwordnya kurma gitu kan. Atau harim-harim. Minyak mungkin. Ada orang Arab passwordnya Amerika. Maksudnya ini. Enggak, saya passwordnya Syahada. Jadi Coki kalau ke rumah Wih. auto mualaf. Iya. Masuk mualaf jalur wifi nanti.